Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama tenaga Keswan Kecamatan Jonggat yang bertanggung jawab untuk kontrol kesehatan dan semua data tentang peternakan, khususnya ternak sapi di lingkup Kecamatan Jonggat. Baik, kali ini kita bersama, mohon maaf, dengan Ibu Dokter Hewan Febrina. Ya, bersama Ibu Dokter Hewan Febrina. Baik Ibu Dokter, sehubungan dengan merebaknya kasus dan bahkan sudah sampai ke tempat kita saat ini, Jonggat, boleh enggak kami menggali informasi sedikit tentang apa sih itu PMK? Kok biasanya penyakit ini kok namanya asing, kok sekarang kok PMK, penyakit mulut dan kuku. Emang di Indonesia aja yang itu ada, sehingga kok namanya kok bahasa Indonesia gitu. Biasanya seperti corona kan diambil dari bahasa asing. Boleh dikasihkan kami berbagi informasi tentang itu, Bu Dokter? Baik, jadi PMK ini memang bahasa Indonesianya adalah penyakit mulut dan kuku. Tetapi itu memang ada bahasa Latinnya, Foot and Mouth Disease, FMD. Jadi penyakit ini memang pernah ada di Indonesia. Itu terakhir kita bebas di tahun 1990. Kemudian ya jadi sudah sekitar 22 tahun yang lalu ya. Ya. Nah, baru kemudian ini muncul lagi seperti itu. Oh gitu. Oh berarti kita pernah memang dinyatakan bebas gitu. Sejak 1990 ya. Oh berarti udah virus lama timbul lagi. Nah ngomong-ngomong Bu Dokter, ini kan virus yang menulurkan ke hewan dari sapi. Bisa diinformasikan atau berbagi kita sama kawan-kawan sahabat-sahabat tani peternak, apakah penularannya itu bisa ke manusia enggak? Atau ke si peternak sendiri? Kalau untuk penyakit mulut dan kuku ini, virusnya tidak bersifat zoonosis, atau artinya tidak dapat menularkan ke manusia. Oh gitu. Udah berarti dari binatang ternak ke ternak yang lain ya. Oh gitu ya. Bisa ini kan Bu Dokter juga, karena kami juga sebagai masyarakat tani dan ternak yang mayoritas di khususnya di Sukerare atau lebih khusus lagi di kampung kami Bun Mudra, ada tips untuk pencegahan PMK bagi yang belum, ataukah hanya ada penanggulangan persuasif saja? Apa gimana kalau sebelum ini, karena kita khawatir, apakah ada preventif mungkin Bu Dokter? Baik, kalau untuk preventifnya ini penyakit mulut dan kuku ini tingkatkan biosecurity. Biosecurity ini meliputi desinfektan kandang, peralatan kandang, seperti itu, seperti tempat pakan dan tempat air minum. Itu untuk preventifnya. Kemudian kalau untuk treatmentnya ya tetap memang biosecurity tetap harus dijalankan. Kemudian terapi atau treatmentnya ini bisa dikonsultasikan lebih lanjut oleh dokter. Oke, kita ke sahabat-sahabat tani, kita sudah ada beberapa informasi yang cukup menarik tentang PMK atau penyakit mulut dan kuku, ya, yang sudah kita diinformasikan, dibagikan informasi tadi yang luar biasa oleh Ibu Dokter Hewan Febrina. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita mungkin ada satu pertanyaan atau 2-3 pertanyaan lagi Bu Dokter. Kita kan ini masyarakat tradisional, apakah ya itu kan tadi treatmentnya dengan injeksi-injeksi, kita tidak punya keilmuan tentang itu. Biasanya para peternak tradisional itu punya ramuan-ramuan. Ada nggak tips dari Ibu Dokter, ramuan apa atau bahan apa yang sangat pas untuk mencegah atau meningkatkan power atau untuk membooster tingkat kekebalan tubuh dari ternak-ternak kita, agar kita bisa meminimalisir terinfeksi virus PMK untuk ternak-ternak kita? Baik, kalau untuk ramuan herbalnya itu memang yang direkomendasikan itu menggunakan serai, kunyit, gula merah, telur, dan rempah-rempah lainnya sih seperti itu, dan kemudian bisa ditambahkan juga bawang putih
seperti itu. Dan ditambahkan garam untuk tambahan mineralnya. Dalam bentuk seduhan, kemudian dilarutkan dalam air seperti itu, diminumkan. Nah, jadi begini, Bu Dokter, terima kasih sudah memberikan tips baik secara treatment atau pencegahan baik secara herbal juga. Nah, ke depan karena kita sudah beberapa sudah makin mendekat, bahkan kita sudah ada yang terinfeksi ceritanya nih. Nah, sekarang bagaimana kita peternak kita atau petani kita, para pecinta sahabat-sahabat pecinta ternak, peternak sapi, untuk mengatasi ternak-ternak yang sudah terinfeksi atau terindikasi kena virus PMK ini. Mana Bu Dokter? Yang pertama, peternak ini diharapkan jangan panik dulu. Jangan panik, kemudian silahkan lapor ke petugas. Nanti kemudian akan diberikan arahan bagaimana supaya diberikan perlakuan yang terbaik. Dan kemudian kalau memang diperlukan untuk ramuan-ramuan tradisionalnya, silahkan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Satu lagi, untuk mengatasi atau untuk menjaga bagaimana sih sebenarnya penularan PMK ini kok cepat sekali gitu. Padahal ternak kita cuma diam di kandang saja. Kok bisa secepat itu gitu? Baru kita dengar di kabupaten lain, 2-3 hari kemudian kita sudah dengar di kecamatan sebelah. Malah beberapa hari kemudian kok sudah nyampe ke wilayah kita. Itu gimana sih? Prosesnya kok cepat sekali? Kok penularannya seperti apa sih Bu Dokter? Gitu? Jadi memang sifat virus PMK ini penyebarannya memang sangat cepat hingga 100%, tetapi tingkat kematiannya rendah. Namun untuk penularannya ini tidak hanya melalui kontak langsung antara ternak satu ke ternak lainnya, tetapi bisa melalui media pembawa seperti peternak itu sendiri, seperti itu. Misalnya sama-sama pergi nyabit, gitu ya. tempat nyabit, kemudian pada peralatan kandang, mungkin saling mengunjungi ternak yang gitu sakit, ya. kemudian kembali lagi ke ternak yang sehat, dan juga melalui udara. Berarti peternak itu menularkan PMK ini ke ternaknya gitu ya? Sebenarnya bukan menularkan ya, tetapi menjadi media pembawa. Menjadi media pembawa terhadap virus tersebut. Dong petugas kesehatan bisa ada kemungkinan dong jadi media pembawanya? Sangat besar kemungkinannya, namun makanya kita memiliki SOP, yaitu jika memang ternak tersebut masih sehat, kami sangat tidak merekomendasikan petugas untuk masuk ke dalam wilayah tersebut. Siap. Berarti petugasnya khusus ya untuk satu wilayah itu. Baik. Petugasnya yang sudah yang sudah ada legalitas dari pemerintahan atau jabatan yang stakeholder lah yang berwenang di bidang ternak ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter atas informasinya, walaupun singkat tapi sudah pada inti dari permasalahan ini. Ya, sahabat tani, sahabat ternak, semoga ini bermanfaat untuk edukasi kita, untuk kita menjadikan para petani ternak menjadi lebih sejahtera, ternaknya sehat, dan tentunya bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami sampaikan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Ibu Dr. Hewan Febrina ya. Baik, sahabat tani, sampai di sini dulu.